Ada yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj, satu versi. Intinya Dajjal itu adalah mengajak terhadap dirimu, maksudnya dirimu ruhaniyah, untuk beriman terhadap selain Allah, beriman terhadap Dajjal. Mana tangan-tangannya Dajjal? Ya at-tauhid itu, Pak. At-tauhid itulah, masih wallah itulah, sehingga ruhaniyah itu akan jatuh terhadap selain Allah dalam konteks imannya. Surat Ibrahim Allah katakan, wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Dajjal dan tangan-tangan Dajjal akan membikin ruhaniyahmu itu bercinta terhadap beliau lewat at-tauhid itu, kesenangan dunia itu. Kalau ruhaniyah itu sudah jatuh di situ, alal akhirah, pasti akan melalaikan Allah. Itulah namanya talinya ruh dengan Allah terputus. Berarti jatuhnya iman, rasa kita terhadap selain Allah, yaitu Dajjal. Batu Dajjal apa? Batu itu jenis kenapa? Dahinya Dajjal itu ada huruf 3, kaf, fa, ro. Terus di bawahnya itu ada mata satu. Boleh aku urai mata satu? Kita yang pandangannya itu hanya jasmani, itulah si mata satu. Duh, iya kok. Betul penanya yang kedua tadi, imannya kalau kita muter-muter di akal, mesti jatuhnya terhadap selain Allah. Angan-angan, angan-angan tok. Aku pengen rabi, mlebune ning angen-angen tok. Ya angen-angen. Makanya di situ dikatakan hanya orang berimanlah yang mengerti tentang huruf di atasnya mata. Kaf, fa, ro. Ojo syariat, nek syariat masyarakat kaya ruh, Pak. Ya. Kaf, fa, ro, kafir. Lah ngono to? Ingkar. Tapi iki mukmin. Hanya orang mukmin yang mengerti kalau itu kaf, fa, ro. Contoh saya hanya berlaku hukum syariah, pasti menolak hukum hakikat. Apalagi saya itu hafal hadis, kitab usul fikih, atau masalah Qur'annya semuanya itu mampu segala-galanya. Ya saya ini si mata satu, ketercuali matanya diparingi maneh, tidak beli matanya boleh loro. Iki berarti kita sudah meng-welcome hukum hakikat, baru bisa makrifat pada Allah. Huruf ning ndukur kafaro iku hilang akhirnya. Memakai kacamata dua, syariah dan hakikat. Kafaro itu ingkar, Pak. Artinya siapa yang ruhaniyahnya ingkar, basirohnya itu ingkar terhadap hukum-hukum ruhaniyah,
maka itulah dia si mata. Sampai tahu nonton itu apa begal laut itu apa, bajak laut itu aslinya motone loro cuman ditutupi situ gitu ya. Tergantung jenengan ngarani motone loro apa motone situ. Kalau dilihat dari fungsi berarti mata satu, kalau dilihat kebenarannya itu matanya mestinya dua. Entah situ keculek apa piye aku ya gak ngerti. Sebetulnya itu adalah Dajjal, adalah nafsu dalam diri kita masing-masing yang mengajak supaya iman kita pada selain Allah kang sejati. Siapa Imam Mahdi? Kebalikannya, dialah yang menyerukan terhadap umatnya, terhadap, mohon maaf kalau bahasa pribadi, dialah yang ruhaniyahnya itu sudah jatuh di dalam makrifat Allah, imannya hanya pada Allah. Itulah Imam Mahdi. Dialah yang sudah melaksanakan fungsi daripada hakikatnya syahadat sampai terhadap makrifatnya syahadat atau syahadat tunggal. Itulah Imam Mahdi. Diteruskan ada Nabi Isa nanti, begitu seterusnya. Itu pertama. Aku gak mengomongkan, membicarakan fisik daripada figur secara indah. Yang kedua, tentang masalah hakikatis syahadat. Betul Pak, jadi hakikatis syahadat untuk bisa ke syahadat tunggal itu lewat rasa. Iman yang tidak berserikat lagi, iman yang tidak menyekutukan lagi terhadap hidup kang sejati, itu memang lewat rasa. Tapi kalau lewat akal itu pelajaran kita ketika beriman pada Allah di syariah. Akhirnya mengapa di situ muncullah namanya nurul iman dan hakul iman. Nurul iman itu kita ketika saat di syariat, hakul iman itu kita sudah sampai pada hukum hakikat. Jadi sudah benar Pak apa yang jenengan tanyakan tadi, tempatnya iman pada Allah itu lewat rasa. Begitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Jombang. Tumpang. Jombang Mojo Ngapit Abdul Jombang. Latif. Nggih. Mojo Ngapit Abdul Latif. Inggih. Kula badhe tanglet masalah surat Inna A'tainakal Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ingkang kula tanyakan nggih menika inna niku napa termasuk aku Allah napa aku manusia makhluk? Demikian Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya di belakang Bapak dari Jombang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus, niki kalau badhe tanglet masalah mimpi sakit apa mboten? Nggih. Kula asipun Palembang Gus. Ngeten Gus, kula saderengipun sumerep
Pondok saya baru kula niku kepengin selamat Gus. Ngantos kepengin selamat niku kenal kalian Mbah Yai Anwar sak desa Galesari ngen kula niku terngalin. Kitab kuning ngeses, Quran nggih ngosos. Lah kula niku akrab sedane itu akrab. Memang kula pengen selamat wong kula goblok. Nah, napa niku tapi sakniki biyen pun sedo, aslipun Mbah Yai Anwar menika Nganjuk. Aslinya Nganjuk. Nganjuk Mbah Anwar menika. Samangke wonten Sampun kanggo Kota Bumi pun sedo. nggih. Sampunipun sedo jarak kintene 3 bulan. Kula mimpi Gus ketemu Westu niki. Kula ketemu wonten toko kitab. Kula niat tumbas kitab Al-Qur'an. Lah niku kula patos sing ageng sing tulisane ageng-ageng ini jelas. Lah Mbah Yai Anwar nggih mriku. Mat kowe aja kuwi iki ngoten. Sing dodol iku ngoten. Mboten Mbah Yai Anwar niku. Mbah Yai Anwar sing kula anu niku wau pas enten mriku. Dipilihne kali Mbah Yai Anwar niku nggih alit tulisane kurang jelas. Tapi nggih kula tumbas wong sing milih niki kiai. Kula tumbas mawon. Nah, terus lintu napa niku wekdal niku jarake enten 2 wulan melih. Niku ketemu malih kalian Mbah Yai Anwar niku wonten masjid. Mat ayo salat duhur ngoten. Niku estu ngipi Gus kula estu niku mboten kula gawe-gawe. Nggih Mbah Yai kula tak wudu riyin. Setelah kula badhe wudu kula digodak kirek, digodak asu. Lah kula nyeblok wae kaya ngos-ngosan Gus estu niku. Ngipi tapi. Oh ngipi. Nggih ngipi tapi. Akhirnya niku kita ngelilir. Nggih boten sakit boten tu salat wong ngelilir. Ngoten. Lah niku lan sanes wekdal melih jarak kinten-kinten sewulan ngoten. Mimpi melih nggih ketemu malih kali Mbah Yai Anwar niku. Piyambakipun nuwun kobong Gus. Kobong tes udel niku medeni kobong. Nggih sakit kan namung duduk kali muter-muter ngoten. Perasaan kula iki kemebul. Lah kula tanglet, Mbah Yai sampean kok ngoten pripun? Nggih ngene iki mat nasibku ngoten Gus japen Gus. Kula nyuwun sewu niku mbapile wonten napa niku Sing kobong sing sinten niku? Mbah Yai Anwar niku. Mbah Yai. Kobong tesudel niku gue kan muter-muter ngatus jerudek kok ngoten mangun gue perasaan kula tapi wong ngipi kok. Nggih. Tapi mbapile wonten napa niku artine pripun njenengan desaken semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan surah Al-Kautsar, penanya pertama tadi dari Jombang, inna a'toina kal kautsar. Apakah inna itu menunjukkan keakuan Allah? Bapak Ibu, bisa itu penegasan Allah, keakuan Allah itu yang memberikan terhadap kenikmatan terhadap Muhammad. Artinya segala apapun yang kita terima, baik nikmat yang berkenaan dengan jasmani maupun nikmat yang berkenaan dengan rohani. Nikmat yang berkenaan jasmani itu apa? Ar-Rahman, pemberiannya Allah terhadap kita yang dibutuhkan oleh jasmani. Lah rohani, kenikmatan rohani adalah bertemu Allah. Inna itu lifaedah taukid, penegasan bahwasanya yang memberikan semua itu hanyalah akunya Allah, bukan yang lainnya.
Sehingga inna yang ditaruh di depan itu adalah inna yang memakai faedah taukid, menguatkan, menegaskan bahwasanya yang memberikan semua kenikmatan Ar-Rahman dan Ar-Rahim hanyalah hidup kang sejati. Bapak Ibu, aneh nggih? Kita nggak bisa bercinta pada orang yang selalu memberikan rezeki kita. Kebanyakan umat manusia itu aneh, nggak mau mencintai seseorang yang selalu memperhatikan kita. Perhatian Allah terhadap kita luar biasa. Kita makan dilayani, kita minum dilayani, kita apapun yang melayani cuman Allah. Tapi aneh, kita itu tidak bisa bercinta kepadanya, malah bercinta terhadap selainnya. Mengapa demikian? Karena motone awak dhewe iku picek. Kawasar nggih, pol woy. Karena mata hati kita tidak tahu akan kebenaran yang sebenarnya, siapa yang selalu memperhatikan kita, yang selalu apa ngeramut kita nggak tahu. Kemarin kan sudah katakan, Anda masuk warung minta apapun dilayani oleh si koki, minta apapun, 1 porsi 2 porsi tetap dikasih. Setelah itu habis berapa? 500.000, dikasih 1 juta. Duh seneng nih kokinya, besok jenengan mriki mawon Mas nggih, mesti pendungane iku penak. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ayo coba, wis glegeken wareg langsung mencetat gak membayar. Katanya yang koki, mandar gak selamat kuwi ning donya, nang perjalananmu. Begitu, gak mungkin besok rene lagi ya, gak mungkin. Allah Maha kasih sayang, Pak. Walaupun kita belum pernah membalas dengan benar, ya, belum membayar, itu Allah si ngeramut kita. Oleh karenanya, inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Berfikirlah, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bersandar diri dan tawakal hanya padanya. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, menurut cerita tadi, kalau boleh kami urai, itu ada kaitannya sejarahnya, ceritanya Nabi Ibrahim ketika saat beliau itu menghancurkan berhalanya Raja Namrud dan kaumnya. Mengapa di situ oleh Nabi Ibrahim disisakan yang namanya patung yang paling kekar, paling tinggi, paling besar dan paling kuat? Itu untuk menjawab secara akal terhadap Raja Namrud. Singkat kata, Nabi Ibrahim sudah ketahuan, terus dihakimi, terus bertanya, terus dijawab. Pertanyaannya, mengapa kau hancurkan Tuhanku ini? Jawabannya sederhana. Apakah akalmu belum bisa menjawab bahwasanya patung itu tidak bisa memberikan sesuatu apapun? Kasih manfaat tidak bisa, mendatangkan mudarat juga tidak bisa. Mengapa kau sembah?
Oleh karena imannya tidak nyantol, akhirnya Nabi Ibrahim jawab, sebetulnya bukan saya yang menghabiskan itu yang paling tinggi itu. Iki kan komunikasi secara akal. Terus Raja Namrud mengatakan, apa mungkin patung itu yang besar itu menghabisi patung yang kecil-kecil? Akal dia pakai, sadar dia. Bapak Ibu, itu kalau diteruskan ke iman, mengapa rohaniyahmu itu beriman pada selain Allah kang sejati? Loh itu loh. Padahal selain itu tidak akan bisa mendatangkan mudarat maupun manfaat. Berhubung Raja Namrud itu akliyah yang dipakai, berhubung mereka itu akliyah yang dipakai, sehingga hanya melihat dengan mata dohir ainul basyariyah itu sesuai dengan fakta. Wong nyatane dengan uang, wong nyatanya dengan jabatan, wong nyatanya dengan harta, semua beres kok, katanya nggak bisa menolong selain Allah. Tetapi satu sisi imannya nggak sadar, semua yang menggerakkan itu adalah Allah kang sejati. Karena imannya belum buka, akhirnya kesimpulannya beliau dibakar. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala sayyidi ala Ibrahim. Maksudnya, mengapa nar atau api itu tidak panas bagi Nabi Ibrahim tapi panas terhadap lain Ibrahim? Itu sama halnya, hakikatnya begini. Mohon maaf Pak, kita diuji Allah lewat harta benda, diambil oleh Allah lewat tangannya Allah berupa pencuri, lewat tangannya Allah berupa teman atau saudara atau apapun, diambil. Ini yang tidak diinginkan oleh sifat basariyah, tapi diterjadikan Allah. Tatkala ruhaniyahmu itu melihat, beriman, merasakan bahwasanya yang berwenang di situ adalah hidup kang sejati atau Allah kang sejati, akhirnya api ini yang sifatnya panas akhirnya jadi dingin. Oke, Anda mampu diuji Allah lewat itu. Naik satu tingkat ke atas, diuji Allah lewat anak. Anakmu diambil Allah dengan cara macam-macam, minggat, ramulih-mulih. Karena setelah Anda nasihati, iku medongkol, akhirnya minggat. Bingung nggih? Bingung wong tua. 3 hari gak pulang, pusing. Jenenge anak dengan orang tua dengan anak senakal kaya apa, orang tua masih kasih sayang. Pusinglah kita, akhirnya jadi panas. Oleh karena Anda duduk, iman Anda lewat rasa pada hidup yang berlaku di situ, maka jadilah dingin. Terakhir Pak, ujian terakhir. Apa ujian terakhir? Garwamu dijojo banyak, disosor banyak. Lah, Allah mengambilnya itu 2 macam. Macam pertama adalah meninggal. Ayo, susah Pak. Anak masih kecil, garwa sudah meninggalkan kita dari dunia ini. Sudah ada kesepakatan hidup bersama, mati
bersama. Mati sendiri sendiri. Yang lebih parah lagi, lebih parah, kau diuji Allah lewat suamimu atau lewat istrimu, itu digondol purel. Ibu sakit mboten? Sakit nggih? Panas. Apa maneh dadi lurah, makanya disebut lurah alune belarah. Wis pausing wis. Allah ya Karim, si laki diuji Allah. Ini antisipasi, aku gak ndongakno, tapi bisa jadi Allah menguji Anda. Tapi ingat, ketika Anda semakin tinggi kemakrifatanmu, semakin Allah, suatu saat Allah ya mengujimu. Tapi gak mungkin Allah itu mengujimu di luar batas. Ya wis mandaruga, muga-muga ojo sampai diuji sing nomor pertama. Artinya sing paling berat. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Wis kita selehke kabeh nang Allah. Bek-beke barangkali kita diuji yang terberat. Diuji yang terberat, panas. Tapi itu akan reda kalau hatimu langsung kembali pada in asobahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya itu semuanya dari Allah, kembali ya pada Allah. Bapak Ibu, maksudnya yang agawe semua itu hanyalah Allah kang sejati. Manakala ruhaniyah sudah jatuh di ahad, ngomong masalah ahad gampang, mudah. Praktek ruhaniyah duduk nanggone ahad, wajib kita yo harus mudah. Sarati kulinakno faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fiso malaha. Pegang teguh taliku iki, kata Allah. Pegang teguh tali yang bagaimana? Tali yang mengarahkan ruhaniyahmu lewat rasa mengimani hanya Allah kang sejati, itu yang segala-gala. Wis titik iku. Pertama isih munting, gak apa-apa. Terus lawan terus dengan sirul asror, terus lawan. Makanya jenengan ora usah pusing-pusing sing ditinggal bojone minggat, aja pusing-pusing, jangan pusing-pusing. Cukup bagimu bersama Allah. Latihlah terus di situ, latih terus, latih terus, latih terus. Justru ketika jenengan sudah melatih terus di situ dan ruhaniyahmu itu terkondisi di ahad, maka jangan heran ibu bapak mesti diulih no maneh, mesti walaupun benjut kabeh. Ngerti benjut kabeh? Yusik tetap diulih no, malah tidak beli ya mungku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingat, siapa yang tetap memegang teguh taliku takwa ini, maka akan kubuka makhrajan. Persoalan yang gak mungkin bisa dibuka itu pasti dibuka oleh Allah. Wis berarti
siap kita menghadapi ujian seberat apapun kata di luar, nantinya akan menjadi mudah dan ringan bagi hatimu yang mau kembali pada Allah. Ketika musibah itu datang, ujian, in asobahum, tatkalane Anda itu dikenani, didatangkan Allah ujian, qalu, maka ruhaniyahmu berlakulah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembalilah pada Allah. Oke, ada lagi yang grup A. Grup A silakan dilanjut. Grup B monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit dari Koro. Oke. Saya melihat di YouTube itu sering-sering Gus mempeat orang. Nah itu 2 kali mungkin saya ikuti Gusnya. Saya ikuti langsung Gus menyalahkan kosong ya. Itu sudah saya laksanakan 2 kali insyaallah. Habis kosong ton kalau saya coba pikir Sirul Asrar itu kira-kira jam 11 sampai jam 1 insyaallah. Itu di situ saya menemukan apa seperti gedong putih ya, sudah nggak tahu kata saya ya. Lalu saya tanya, ini apa ini? Yaitu orang malaikat atau orang apa? Siluman. Kalau terus saja dari sini, terus saya terus terus tidak apa-apa. Saya bilang sudah tidak apa-apa. Nah, langsung itu saya sadar. Terus yang beakan kedua, saya kosong dulu, langsung kita terapkan itu apa? Sebutan hampa tidak ada rasa, tidak ada apa. Lalu saya sudah sadar. Lalu terus yang lucunya gini sebelah selesai itu ya saya tidur di bangku adik saya, disuruh bantu masang batunya. Kalau masang batu belum 1 jam ketimbang adik saya patah gerobaksi. Jadinya saya itu mau ke sini tanya masalah itu, langsung kaki saya patah dan ini 2 bulan, 2,5 baru sembuh. Nah saya suruh jempol pennya, saya serahkan saya suruh baca pennya sekarang nggak mau. Jangan baca ini nanti nggak bisa sembuh. Akhirnya tunggu 2,5 pas ya mau poso ini saya masih sakit, saya harus di sini. Dan ini harus kenapa para ulama itu dengan wajib sifatnya Allah itu ada apa? Padahal itu dalilnya sudah pas. Dalilnya semua di sifat wajibnya Allah 20 itu sudah pas. Masalah apa? Saya dulu saya waktu tahun 96 nasi itu tidak boleh dibaca. Lalu nanti berkali ada yang mengantarkan gitu. Jadi itu saya silamkan kurang lebih 15 tahun. Nah terus saya dengan HP itu menemukan Gus boleh membahas sifat wajibnya Gusti Allah itu. Padahal itu kan seumpama ulama-ulama itu memahami itu, tidak ada ulama yang namanya rakus.
yang nama ingkar itu nggak ada kok. Nggih. Kok tidak mau? Apakah itu nggak punya itu? Apa menang Oke. disingkit kamu? Oke. Itu aja Gus. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung yang berikutnya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya pemula Gus. Dari Kaliasin Jetis. Kaliasin Jetis. Langsung yang ditanyakan Bapak. Jadi gini Gus, ketika saat keabuanku menghilang Gus, saya menemukan kedamaian sing rasanya enak Gus. Yang kedua Gus, ini yang bikin saya bingung, rasanya masih ada angan-angan kayak ada hukum makhluk aku dia. Dan yang terakhir Gus, ketika badan ini sudah tiada atau meninggal, apabila saya masih kurang beruntung, mohon saya diajak ya Gus. Oke, Bapak Ibu. Ketika saat proses sisalik Solo itu, maka disitulah masih berlakunya hukum dua, hukum aku dan hukum kamu. Aku sebagai makhluk, kamu sebagai Robbi. Ana abduka wa anta Robbi. Artinya hukum-hukum yang berkenaan dengan manusiawiyah itu masih berlaku. Ini dua hukum ini yang kita kebanyakan manusia belum bisa untuk mensinkronkan di dalam keahatan Allah. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Karena didominasi dengan akal. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau ruhaniyah ketika sisalik itu sudah dikatakan sampai kewusulan pada Allah, kefanaan semuanya, maka disitulah hukum hanya ada hukum jais, hukum tunggal, karena si ruhaniyah itu sudah tiada. Nikmat yang terjadi benar sekali. Yang terakhir terkait masalah tatkala meninggalkan dunia, kok saya belum termasuk golongan orang yang beruntung. Elok jari ngoten ya, elok ngene Pak, nyun sewu. Dengan dasar wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'amarantum bisu, Rasulullah itu mengatakan lewat dawe Allah, aku tidak akan bisa bebas dari nafsu. Yang nafsu itu ngajak elek terhadap Allah jikalau aku tidak ditolong Allah. Iku Rasulullah. Apa bedanya dengan saya? Siapa dan mengapa Rasulullah itu kok ya ditolong Allah? Apa sebab Rasulullah ditolong Allah dan diizini bahasa syariat bisa menolong terhadap orang lain? Bukan semata-mata Rasulullah itu punya syafaat sendiri yang menolong terhadap umatnya, enggak. Bahasa sederhana, yang punya syafaat pertolongan itu Allah. Muhammad itu yang diizini salah satu untuk menolong apa sebab? Apa sebab? Hanya satu jawabannya, karena beliau sudah sampai pada Allah sehingga disebut sebagai kekasih Allah. Bahasa jenengan wau, oleh karena sudah memegang dan menerima dinul haq dan mengamalkannya, aku gak ragu. Maksud aku gak ragu pahaman jenengan Pak.
pasti yang menolong itu Allah. Walaupun nantinya tidak jauh berbeda dengan apa makalah yang dikatakan Rasulullah itu yang diizini oleh Allah. Yang jelas gak usah jauh-jauh, sampai mandang sekarang ngaji kebuka hijab sampai nak koyok elak sing ngaji lak koyok kulo lah ngoten. Coba sampai renungi sing tenan, siapa hidup itu? Pasti imanmu sing menolong jenengan, sing buka jenengan itu adalah Allah kang sejati, bukan raine muklason iki lho nggih. Bukan, saya sama dengan kau. Manakala Allah tidak menolong kita, nggak akan bisa. Kalau bahasa syariat, saya mengatakan nggih Pak, sampai ojo khawatir. Tetapi ingat, jenengan iki pengen ngerepotno wong apa mboten? Nek mboten pengen ngerepotno wong, budal dewi. Lah ngaten nggih? Termasuk bentuk jenengan iki wa amilus sholihah, ruhaniyah melakukan fungsi daripada zikir, fungsi daripada hakikatnya syahadat sampai pada syahadat tunggal, iku bentuk jenengan gak ngerepoti wong liya. Paham maksud kula nggih? Lan jenengan wis gak wuta ya budal dhewe. Lah apa ana wong gak wuta njaluk tuntun wong gak wuta? Aneh nggih? Aneh. Ya mlaku bareng Pak nantinya melaku bareng pun. Terus pertanyaan dari Bapak Jombang tadi ya, Jombang ya, oh Porong, terkait masalah, mohon maaf iki nek kalau saya mensikapi dari hukum ahad ya wis karepe Allah ngono lha apa wis babano. Tapi kalau kita bicara teori ilmu, apa sebab? Lah ini mengapa sifat-sifat 20 iku gak digelar, padahal iku pembukaan rohaniyah kita sehingga punya akhlak ilahiyah. Apakah beliau itu gak paham, gak ngerti ilmune atau gimana? Lah ini boleh ngomong rodok lincip nih bulian. Ada beberapa alasan Bapak Ibu ya, mengapa dinul haq, hukum hakikat makrifat itu selama ini disembunyikan. Ada beberapa alasan. Jenengan wau menyentuh para ulama lah gitu ah, tabiin, mengapa tidak gelar? Itu ada beberapa faktor Pak. Faktor pertama, beliau mengerti dan sudah mengamalkan, tapi dia masih takut dengan fitnah perlawanan di lapangan. Sebab ini nanti jatuhnya terhadap orang awam mesti menuduh ini ajaran yang kurang benar. Dzalika dhalalatun, dituduh ajaran yang sesat. Sebab dasarnya ada tentang masalah ruh. Muhammad, jikalau umatmu takon tentang masalah ruh, katakan iku urusane pangeranku, urusane pangeranmu yaiku Allah. Berarti melihat dari sini Muhammad tidak ada hak sama sekali kapasitas untuk menjelaskan tentang ruhaniyah. Illa qolilan, tahunya hanya sedikit. Itu memang kalau melihat dari sisi makhluk. Coba kalau jenengan melihat dari sisi hidupnya yang menjelaskan, pasti tidak akan gap dengan ayat itu. Yes, itu faktor pertama. Faktor yang kedua, mengapa ini tidak digelar? Mungkin beliau itu belum mengerti tentang
persoalan di dalam hukum hakikat makrifat, Pak. Di situ. Sehingga bagaimana mungkin akan dikeluarkan wong ning kesak gak ono perkara kuwi. Umpama sampean tako, Gus njaluk duwike, apa iso aku njukuk duit ning kesakku? Wong jero duit gak ono duwike, jero kesak gak ono duwike, ono mung rokok. Nek gak iso. Anda masuk terhadap, mohon maaf Pak, misalkan toko, sampean pingin toko itu sampean beli sabun, lah toko itu loh hanya jualan minyak goreng, jadi ya nggak ada apa yang bisa disampaikan, nggak ada, begitu Pak ya. Jadi dua faktor inilah yang menjadikan mengapa ini tidak disampaikan di tengah umum. Bisa jadi beliau-beliau itu paham, tapi dia nggak berani karena takut fitnah. Dua, memang nggak ada di dalam ruhaniyah beliau-beliau, nggak ada. Akhirnya bagaimana bisa menyampaikan? Oh nggak ada kok. Oke. Wes, sekarang orang wanita, perempuan ada yang tanya? Saya kasih kesempatan. Monggo, sebelum kita masuk ke interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari Situbondo, Gus. Sebetulnya ini lebih ke menegaskan ya, bukan pertanyaan. Dari uraian Gus tadi, kita bisa berangkat untuk mencapai kewusulan itu bisa hanya dengan melalui ilmu pemahaman, Gus. Apakah itu betul? Terus apabila iya betul, apakah ada bedanya antara yang melakukan riyadhah, antara yang melakukan riyadhah dengan yang langsung melalui pemahaman keilmuan? Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai satu tujuan itu ada yang berjalannya itu lewat ilmu dulu, ada yang tanpa ilmu yang namanya otodidak. Allah kuasa menghendaki umatnya tanpa ilmu dia bisa sampai pada Allah. Allah juga berkuasa dan berkuasa menghendaki hambanya untuk bisa sampai pada Allah lewat jalur ilmu dulu. Laksana seseorang yang memperbaiki satu elektro televisi rusak, pertama ada mereka yang otodidak, ada yang belajar ilmu terlebih dahulu. Tapi jadinya lebih sip yang sudah berilmu. Yang otodidak sebelum menguasai ilmunya, otodidak itu kan langsung praktek lah gitu Pak ya. Tapi kesalahan-kesalahan banyak sekali dijadikan sebagai pengalaman, dititeni. Jadi ilmunya keluar ketika saat bersamaan dengan praktek. Ada yang seperti itu. Allah mampu menghendaki umatnya, hambanya seperti itu mampu. Lah, pertanyaan jenengan wau, inilah yang dilakukan oleh Jaya Baru, Miftahul Ulum Jaya Baru ini didahului dengan keilmuan dulu. Sehingga mengapa saya setiap Ramadan itu turun ke bawah lagi membahas tentang dasar keilmuan untuk menuju makrifat Allah.
supaya nanti ketika Anda melakukan kholwat itu nggak bingung, nggak bingung. Anda ngeterapkan rohaniyah di setiap aktivitas itu sesuai dengan keilmuannya hakikatnya syahadah. Jadi nggak bingung. Dan ini dilakukan dan dipastikan akan bisa sampai pada Allah itu sendiri. Termasuk jenengan belajar ilmu niki bisa kami sebut sebagai riyadhah untuk memahamkan sistem atau keilmuan ini, lalu disusul dengan praktek atau kholwat, iki juga disebut sebagai riyadhah. Yang sampean itu sudah dibekali bagaimana caranya zikir untuk bisa sampai menghilangkan keakuannya dan sampai bertemu terhadap akunya Allah. Apa bedanya? Kalau menurut kami bedanya hanya di awal. Anda sudah memegang ilmu terlebih dahulu, laku dengan istiqomah baru sampai. Tapi yang kedua tadi langsung riyadhah laku, ya dah, tanpa ilmu, yang tujuannya sampai itu adalah menuju pada Allah, nanti di situ akan dibimbing Allah sendiri. Dan Allah mampu menghendaki hambanya lewat jalur yang nomor dua ini. Hamba yang dikehendaki siapapun Allah mampu. Jangan kita batasi Allah loh ya. Sebab ada makalah yang membatasi Allah. Kalau tidak turunane Kanjeng Nabi dzuriyah gak iso. Kalau tidak turunane para wali tidak bisa. Gitu Pak nggih. Mohon maaf, nggak saya salahkan, tapi saya kurang sependapat. Sama halnya Anda itu telah membatasi kekuasaan Allah. Sejak kapan Allah terbatasi? Padahal al-haqqu laisa bimahjubin. Allah nggak bisa kau batasi dengan apapun. Wa innamal mahjubu anta, justru Anda sendiri yang membatasi. Lah inilah cara istilah hamba yang tidak punya dur. Tahu dur? Nggak punya tata krama. Mohon maaf, ada seseorang umur 24 tahun nikah orang perempuan umur 60 tahun. Niki nek cara orang Jawa wong wedok umur 60 iku berarti pun apa? Kempot ya. Nofus apa? Minopus. Monopus, minipus mbuh niku. Intine gak iso meteng. Ya, nggak bisa hamil. Aku tanya. Itu kan cara akal berdasarkan ilmu, lah gitu toh. Tapi apakah Allah tidak mampu menghendaki hal seperti itu? Ayo, mampu. Mampu Bapak Ibu. Ingat zamannya Nabi Ibrahim dengan siapa situ ikut? Sarah ya. Umur wis lebih dari minopus. Yang meteng maneh. Nah, coba angen-angenan. Ingat, jangan pernah membatasi kekuasaan Allah. Orang yang membatasi itu biasanya orang yang memakai dalil akal tok. Akal saja. Nggak mungkin, serba nggak mungkin. Sama halnya dengan ini, kita KB, ya tak? Kita masih dalam masa subur KB. KB spiral, opo KB apa? KB pil, KB suntik, lah macam-macam sih bentuk KB. Terus si dokter, kata dokter nggak akan hamil. Allah punya rencana, bisa jadi hamil kalau Allah
berkehendak. Pertanyaan saya, mampukah Allah membuat cerita yang seperti itu? Mampu. Jangan sok akal yang harus kita lakukan. Walaupun kita umur 24, istri kita umur 60, ada. Nah, itu bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Bisa. Semuanya itu orientasinya hanya sifat jaiznya Allah. Jadi Bu, boleh lewat tanpa ilmu dulu, silahkan, karena Allah juga mampu menghendaki hambanya seperti itu. Artinya ketika kita di jalur wasilun, ilmu dulu disampaikan, jangan lantas kita itu mengatakan terhadap Allah gak mampu untuk melakukan yang nomor 2. Paham Ibu nggih? Oke. Ibu bapak, bapak ibu, kita sudah terlalu lama mungkin kita masuk sakno sing geger itu wae iki lho. Aku paham. Kita masuk di jalur interaktif. Ya, silakan yang bergabung di 082 141 295 309, 5 orang. Silakan kami masuk karena pertimbangan waktu, begitu. Oke, yang sudah masuk bisa diterima. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana Bapak? Alhamdulillah, saya dari Madura, Gus. Iya, langsung pertanyaannya. Menyambungkan dari pertanyaan teman juga, Gus. Sebelumnya saya mohon maaf, izin bercerita dulu. Iya. Pertama, teman saya itu ikut istilahnya toriko atau sebuah perguruan. Jadi akhirnya keluar singgung-singgung. Akhirnya istilahnya bukan keluar, maksudnya sudah lama ngikutin. Akhirnya disinggung-singgung, inilah murid murtad seperti ini. Nah, mohon penjelasannya dari hal itu, Pak, agar kurang teman jelas, saya ini kurang ya. jelas. Intinya apa itu intinya tadi? Intinya keluar dari Padepokan. Ya. Keluar dari Padepokan, disinggung-singgung sama mursyidnya itu, inilah contoh daripada murid yang murtad gitu. Oh gitu. Mohon penjelasannya Itu di jalur toriko Pak ya, di jalur toriko. Di jalur toriko, nih di jalur ilmu Toriko. sejati, menunggal engkau Gusti, nggih. Oh, sudah sampai pada ilmu hakikat. Tujuannya innalillahi. Iya. Nggih. Oke. Niki jalurnya nggih niku kau Gus. Matur sembah terima nuwun. kasih. Assalamualaikum. Ya. Di belakang Bapak dari Madura tadi ya. Silakan di 082 141 295 309 bisa kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Lo saking Jeporo Pak, badhe tangklet niku napa jenenge anten syahadat rohani kalih syahadat ngumlah niku kan. Apa nek syahadat rohani niku mboten derek syahadat ngoten. Ngoten nggih. Oke. Nggih, namung niku lah. Nggih. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam. Dari Jeporo. Apakah syahadat jasmani itu rohaniyahnya itu apakah juga tidak ikut bersyahadat? Oke. Di belakang Bapak Jeporo. Silakan yang mau bergabung. Assalamualaikum.
Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Banjarnegara. Banjarnegara. Langsung yang ditanyakan Bapak. Iya, begini Gus. Apakah untuk musyahadah sampai ahad itu mesti melalui khalwat khusus? Ya. Oke. Ini sekedar saya menyampaikan apa yang saya alami selama ini sebelum mengenal Jaya Baru sampai mengenal Jaya Baru. Injih. Jadi selama ini saya meyakini betul bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Injih. Atas takdir dari Allah. Nah, namun selama ini banyak hal yang saya rasakan itu apa namanya? Halo. Iya, silakan Pak. Ya. Jadi gini, ketika menghadapi kenyataan, artinya sesuatu yang terjadi, itu walaupun saya secara keyakinan itu adalah dari Allah, namun kemudian masih muncul ketidakterimaan dari akhir saya. Ngoten nggih. Ya, emosi yang muncul itu emosi. Tetapi setelah mengenal Jaya Baru, emosi itu semakin redup. Iya. Jadi semakin bisa menerima. Oke. Ya, setelah saya mengamalkan sur dari Asrar yang pun belum melakukan khawat secara khusus. Itu bagaimana? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jalur telepon saya cancel dulu, nanti yang dua di belakang. Pertanyaan yang nomor 3, apakah khalwat secara khusus itu wajib untuk mencapai ke maqam musyahadah? Bapak Ibu, kalau kita pedoman di dalam surah Al-Insan 2526 yang mengatakan khalwat baik secara umum maupun khusus itu memang dilakukan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan panjenengan piyambak-piyambak. Satu contoh, saya khalwat secara khusus hanya bisa kami lakukan waktu sholat 5 waktu. Silakan. Aku hanya bisa ketika malam maupun malam ketika mau tidur sambil leyeh-leyeh, karena gegerku nek digawe duduk itu dengkeke kumat ambek leyeh-leyeh. Silahkan secara khusus, monggo. Intinya benar Pak ya, jadi kita meraih maqam musyahadah itu wajib kita khalwat ya, walaupun itu barang sesaat itu harus kita lakukan. Terus mengapa ketika saat saya belum mengenal Jaya Baru yaiku rupa zikir sirul asrar, itu ketika saat kita sudah yakin semua karena Allah, tapi fakta di lapangan kita masih belum bisa, sehingga keputusan akhir kita masih kecewa. Itu sebab kita masih belum bisa membuka penghalang antara rohaniyah, hijab antara rohaniyah pada Allah. Padahal yang bisa untuk bisa membuka hijab itu secara keilmuan kita harus praktek sirul asrar. Memang seperti itu Pak. Akhirnya ketika sudah sirul asrar kita lakukan, lambat laun semua yang tadinya kita masih gerutu di dalam hati itu soyo suwe soyo hilang, lama kelamaan hilang sedikit demi sedikit. Itu pertanyaan yang terakhir tadi.
Terus pertanyaan dari Bapak dari mana itu, dari Madura, terkait masalah keluarnya dari satu padepokan. Mohon maaf kalau toh itu pengajaran ilmu menuju ke ahad, semakin banyak guru semakin baik. Saya ulangi, hanya guru akhiratlah yang membebaskan terhadap pengikutnya untuk mencari referensi mukobalah tentang masalah ilmu keahatan menuju pada Allah. Sebab apa? Semakin banyak jenengan ikut pengetahuan ilmu tentang menuju ke ahad, maka semakin baik. Jadi keluarnya bukan keluarnya itu kalau toh memang untuk mencari mukobalah nggak apa-apa. Kalau memang padepokan itu membahas tentang dinul haq lo ya, ilmu tauhid, nggak apa-apa. Si murid itu mencari guru lagi nggak apa-apa. Bukan berarti keluar, enggak. Mencari referensi mukobalah begitu. Kecuali kalau kita itu berbicara di wilayah thariqah. Wilayah thariqah memang kita tidak boleh, kalau sudah masuk di dalam thariqah A, nggak boleh kita itu keluar dari A masuk thariqah B, nggak boleh. Aku nggak usah mengurai apa sebabnya, nggak usah mengurai, sebab semuanya sudah tahu, ya toh. Tapi kalau sudah di jalur dinul haq, bukannya keluar. Dan si mursyid, si guru akhirat itu ya gak mungkin gandoli, gak boleh, gak mungkin. Justru malah mempersilahkan supaya murid itu pengetahuannya ilmu itu macam-macam. Makanya ojo koyok saya, ya, saya SD gak lulus, makanya bahasanya itu intelektual gak ono, bahasa kampungan tok. Kadang bahasa Indonesia ya jelepotan gak paham, sehingga sering saya tanya terhadap jenengan, apa bahasa Indonesia ini? Yes maklumono masalahnya gak tahu sekolah SD lah, paham nggih? Sing penting jenengan paham, udahlah gitu. Oh, dikatakan gurunya murid murtad. Oh, nggih, ngapunten niku guru gendeng ngerani. Iya. Kalau di akad lo ya. Kalau di akad. Mohon maaf. Kalau saya, misalnya saya wis gak usah orang lain. Salah satu Anda itu mencari guru lain yang sifatnya itu fungsinya ke akad, malah tak dukung. Dan kami tidak akan pernah mengatakan itu murid murtad, enggak boleh. Kecuali lo ya, Anda turun, tahu turun ya, turun dan menghujat ajaran dinul haq. Ini yang perlu ditapui. Tapi kalau ranahnya itu sama, cuman bahasa beda, dan murid itu mencari mukobalah atau referensi perpaduan, memudahkan dia itu untuk sampai ke akad, nggak ada masalah. Kalau sampai saya mengatakan gendeng, kok aku mengatakan murtad berarti aku gendeng, nggak boleh Pak. Sama tujuannya ke akad, cuman jalannya beda lah, jalannya beda. Contoh misalnya, Gus, sampai niku biasa Quran aku gak paham, wis aku tak melaku jalan lewat bahasa, mohon maaf loh ya, Dayak misalnya, tapi tujuannya itu ke akad, nggak masalah. Dengan bahasa Dayak, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa apapun, tidak memakai bahasa Quran, nggak ada masalah.
Pokoknya inti fungsinya sama, ke ahad, keesaan, nggak ada masalah Pak. Beda syariat nggak ada masalah. Saya lewat agama Buddha misalkan, entah dengan bahasanya apa itu, kalau mengatakan suluk itu apa, kholwat itu apa, bahasanya kan nggak sama, tapi fungsinya sama. Untuk menuju ke ahad silakan, nggak apa-apa. Dan saya tidak boleh mengatakan dia murtad. Apa sih murtad itu? Dari iman kufur maneh itu murtad. Imanmu hanya pada Allah, imanmu pada terhadap pada Sang Yang Tunggal, kemudian turun. Ini Pak, paham gak maksud saya? Kalau toh itu tadi, mohon maaf, kalau toh itu tadi memang tujuannya di dalam pedepokan iku ke ahad, dan dia salah satu murid itu mau keluarnya itu bukan karena keluar mencari mukobalah atau referensi dengan bahasa dan cara torikoh yang lain, jalan yang lain, mohon maaf loh ya, fungsinya sama ke ahad, nggak boleh dong kita mengatakan itu murtad, nggak boleh, kecuali turun lagi. Ini saya bicara di atas wilayah torikoh loh Pak ya. Tapi kalau saya bicara di dalam wilayah torikoh, beda lagi. Di situ ada rumus yang mengatakan tidak ada matahari kembar. Apa maksudnya? Aku tahu sebetulnya itu. Tapi lalapo tak urei, wis gak penak lah. Ngaten loh. Sampai ngerti partai A, partai B Pak? Ngerti? Royoan pengikut toh ya. Partai A ya apa sikirane sing nyoblos nang aku iki akeh. Partai B ya royoan. Partai B royoan ya, partai C royoan, akeh-akehan pengikut. Dengan begitu bisa kami jadikan sebagai kendaraan untuk mencalonkan pemimpin nomor 1 di wilayah atau daerah, bahkan nasional. Tiga kendaraan sing nyonyor itu kan kiai-kiai itu Pak ya, sing pengikuti akeh tak bedek, nek wayah butuh saya tak parani, nanti kalau saya sudah jadi tak tinggal. Itu biasanya seperti itu. Kasihan orang yang pengikutnya banyak, ketika saat dibutuhkan ikuti parani, setelah jadi ditinggal. Sama tah dengan motor mogok, wong ana nyurung awakmu disawurung, nek wis muni ditinggal, biasa pun. Oke. Terus pertanyaan yang nomor 2 terkait syahadat tadi ya. Oh iya ya, gini. Apakah ketika saat jasmani itu bersyahadat, rohani itu tidak juga bersyahadat? Tergantung. Kalau panjenengan itu duduknya itu sudah sampai pada hakikat makrifat, pasti Pak, secara syariah jenengan bersyahadah, ruhaniyah pun juga bersyahadah, itu pasti. Kecuali ketika kita belum mengenal hakikat syahadat sampai syahadat tunggal, otomatis kita bersyahadat secara jasmani saja, rohani mung berangan-angan. Cari gombloh nih kalau di angan-angan, yuk angan-angan toh. Oke, 2 jalur telepon lagi yang bisa kami terima. Silakan 0821-295-309 yang bergabung, kami persilakan, tinggal 2 orang lagi. Silakan masuk. Baru sudah masuk tadi, sudah tak buka, ditutup maneh. Mesti ini sampean teni. Yang ini yuk keserondol lah men kok. Nah,
Bon. Assalamualaikum. Halo. Halo, Nggih, dari mana Bapak? Halo. saking mas. Sinyalnya Bapak di jalur seluler mawon. Assalamualaikum. Saking Demak. Langsung pertanyaan Pak. Demak Gus, Demak. Nggih. Nggih. Kalau bilang ya benar ya, di dalam mimpi ketemu panjenengan itu masih saya mengatakan makhluk. Nggih. Nah, pertanyaan saya Gus, kenapa aku belum bisa mengatakan Allah? Sudah? Nggih. Oke. Ya, di belakang Bapak Demak, silakan. Silakan di belakang Bapak Demak, 1 kali nomor telepon yang harus aku terima. Monggo. Oke. Assalamualaikum. Dari mana? Dari mana Bapak? Langsung pertanyaan Bapak. Ini waktu itu saya memakai motor. Halo Bapak. Iya. Langsung apa yang ditanyakan Bapak? Ini Bos, dalam waktu bikin nafas itu, dalam hati saya kok ada suara memanggil nama saya. Memanggil? Nama saya kan Agus. Ya. Terus rezeki ini kita besarkan, wadahnya juga. Nah itu suara dari hati saya Bos. Ya. Siapa itu? Ya kita suara sendiri. Oke, pertanyaannya Bapak. Ya, suara dari saya itu suara apakah itu yang saya cari atau gimana gitu? Oke, paham saya. Ngipun. Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu, di jalur telepon mohon maaf, nanti bisa tanya lewat WA, boleh. Yang belum ada kesempatan bergabung bisa bergabung karena memang terbatas Bapak ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang diuraikan dan didauhkan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang akhirnya ilmu tadi bisa kita amalkan dan amal kita akan bisa menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.